Selamat datang di UC, wahai para UCzen dimanapun keberadaan kalian dihargai. Kali ini, yang akan menemani kegabrutan kita adalah sebuah film laga Korea. Film ini bercerita tentang krisis yang terjadi pasca gempa dahsyat. Ketika sistem sosial runtuh, hukum tak lagi berlaku, dan kelompok-kelompok brutal mulai menjarah milik orang-orang lemah. Inilah dia, Badland Hunters. Ingin mendengar kelengkapan kisahnya? Segera letakkan badan Anda ke posisi premium dan kita gaskan. Berlatar di sebuah laboratorium di Korea, seorang dokter bernama Gisu melakukan eksperimen berbahaya demi menyelamatkan putrinya yang telah lama koma. 너 이제 다시 태어나는 거야. Beberapa polisi menyergapnya sebab menurut laporan, eksperimen Gisu telah memakan banyak korban. Namun, tepat saat ia hendak dibawa pergi, gempa dahsyat mengguncang wilayah tersebut dan meruntuhkan seluruh bangunan termasuk gedung tempat mereka berpijak. Beberapa tahun setelah bencana itu, Korea berubah menjadi wilayah pasca apokaliptik. Kota-kota hancur total, sistem sosial dan hukum runtuh, serta krisis air dan pangan melanda. Di tengah krisis itu, bermunculan kelompok-kelompok brutal yang bertahan hidup dengan menjarah milik orang lain. Namun, tak semua memilih jalan itu. Sebagian lainnya tetap mengandalkan usaha sendiri, seperti berburu dan menjual hasil buruan. Contohnya dua pria ini, Namsan dan Jiwan. Keduanya tinggal di kawasan distrik bus, tempat orang-orang hidup di dalam bus-bus yang disusun menyerupai kawasan pemukiman. Di sanalah mereka menjual hasil buruan, menarik beberapa orang dari luar distrik masuk berbelanja, termasuk diantaranya dua wanita yang sudah mereka anggap layaknya keluarga sendiri, yaitu Suna, seorang remaja wanita, dan neneknya. 우리가 집 가는 길에 들리면 된다니까. 오늘 할머니 힘드시겠. Setelah menyelesaikan pertukaran barang dan hendak pulang, sebuah kendaraan berisi pembegal menerobos masuk ke distrik bus. Kelompok perampok itu menyamar sebagai polisi yang sedang mencari buronan, lalu menangkap beberapa orang yang mereka klaim mirip dengan target, termasuk Suna. 냄새 나니까 소리가요. Melihat Suna disakiti, Jiwan tak kuasa menahan diri. Tetapi karena kalah jumlah, ia berakhir dikeroyok. Namsan datang untuk melerai. Namun karena para perampok bertindak tidak kooperatif, dengan terpaksa Namsan menghajar mereka semua. Usai mengalahkan pemimpin kelompok tersebut, Namsan memaksanya menyebutkan siapa dalang di balik aksi mereka. Pria itu akhirnya menyebut satu nama, Tiger, musuh lama Namsan. Namsan kemudian melepaskannya dengan pesan peringatan untuk disampaikan kepada Tiger atasannya. Keesokan harinya, ketika Namsan dan Jiwan keluar dari distrik bus untuk mencari sumber daya tambahan, mereka melewati tempat tinggal Suna. Di sana terlihat rombongan orang yang dipimpin seorang wanita yang mengaku sebagai seorang guru. Ibu guru itu mengungkapkan bahwa rombongannya diutus oleh sekelompok sukarelawan dari Seoul untuk merekrut Suna dan neneknya menjadi bagian dari warga mereka. Ia mengklaim bahwa di Seoul mereka mengelola sebuah tempat perlindungan dengan persediaan air dan pangan yang cukup melimpah. Namun, stok yang ada tetap tidak cukup untuk menampung semua orang, sehingga mereka memprioritaskan para remaja dan keluarganya. Suna yang memiliki masalah kepercayaan terhadap orang lain awalnya menolak tawaran tersebut. Namun, desakan sang nenek membuatnya tidak punya alasan lagi untuk menolak. 어려움이 있어서요. 좀 서두를게요. Mereka pun berangkat pada malam hari. Di tengah perjalanan, rombongan bertemu dengan keluarga lain yang juga direkrut dari wilayah berbeda. Di antara rombongan tersebut, ada seorang remaja bernama Juye yang mendekati Suna dan mengajaknya berkenalan.
Dua rombongan itu terus berjalan hingga 아유, 할머니, 괜찮아? nenek Suna nyaris terjatuh karena kelelahan. Ibu guru meminta Suna dan yang lain tetap melanjutkan perjalanan, sementara neneknya bersama seorang pria tua lainnya akan diantar dua pengawal menuju klinik terdekat yang katanya telah disiapkan. 순아야, 걱정하지 말고 먼저 가. Rombongan akhirnya tiba di titik penjemputan. Suna sempat menolak naik kendaraan jemputan sebelum neneknya ikut bersama mereka. Ibu guru meyakinkan bahwa besok pagi kendaraan lain akan dikirim untuk menjemput neneknya. Suna akhirnya luluh. Namun, saat ia berjalan melintasi seorang tentara, ia melihat benjolan aneh di belakang telinga tentara itu yang membangkitkan kembali kecurigaannya. Sementara itu, nenek Suna dan pria tua yang bersamanya tiba di sebuah lokasi sunyi. Tidak ada klinik di sana. Yang ada hanyalah reruntuhan beton dan di tempat yang sama, secara kebetulan Namsan dan Jiwan sedang berburu. Saat keduanya berpencar, Namsan menyaksikan nenek Suna dibunuh, memicu pertarungan brutal di lokasi tersebut. Namun, ada yang aneh dari dua pengawal tersebut. Keduanya tetap tangguh, bahkan setelah menerima banyak serangan fatal. Sampai datang seorang wanita misterius membantu Jiwan. Seolah mengetahui kelemahan musuh, si wanita memenggal kepala lawannya hingga tewas. Melihat itu, Namsan melakukan hal yang sama dan berhasil membunuh musuh lainnya. Setelah menguburkan nenek Suna, Namsan, Jiwan, dan wanita yang ternyata bernama Enho berbincang. Enho mengaku membutuhkan bantuan Namsan menyelamatkan anggota timnya yang ditahan di sebuah apartemen. Untuk menjelaskan situasi yang mereka hadapi, ia menceritakan latar belakang dirinya. Dulunya, ia adalah mantan sersan yang memimpin satu unit pasukan khusus. Pasca gempa dahsyat, Enho bersama seorang sersan lain bernama Kwon memimpin unit mereka menyelamatkan para penyintas. Mereka akhirnya menemukan sebuah apartemen yang masih berdiri kokoh dan memiliki sumber air di bawahnya. Bersama para penyintas, mereka mengubah apartemen itu menjadi markas komunitas mereka. Hingga Gisu, dokter yang diperlihatkan di awal scene, datang. Keahliannya sebagai dokter membuatnya diterima di tempat itu. Beberapa waktu kemudian, kedok dokter Gisu terbongkar. Saat orang tua mulai mengeluhkan bahwa anak-anak mereka yang katanya dirawat oleh Gisu tidak pernah kembali. Ketika Enho mencoba mengonfirmasi hal tersebut, Sersan Kwon dan pasukannya datang membela sang dokter. Ia berusaha meyakinkan Enho bahwa Dr. Gisu adalah harapan bagi keberlangsungan hidup manusia. Dr. Gisu menciptakan sebuah ramuan yang membuat mereka mampu bertahan di iklim ekstrim meski tanpa makan dan minum dalam waktu cukup lama. Untuk meyakinkannya, Kwon menembak salah satu anak buahnya tepat di jantung. Dan tebak apa yang terjadi? Ya, prajurit itu bangkit kembali seolah tak terjadi apa-apa. Namun, bukannya mendukung, Enho semakin menolak. Baginya, ramuan itu hanya akan mengubah manusia menjadi monster, sehingga tidak mampu mengimbangi kehebatan Sersan Kwon, Enho melarikan diri. Enho melanjutkan bahwa Dr. Gisu bersama pasukan yang berada di bawah pengaruhnya telah menculik banyak orang, terutama anak-anak dan remaja, untuk dijadikan objek eksperimen demi menyempurnakan ramuan yang diklaim akan dapat menghidupkan kembali putrinya. Mendengar itu, Namsan teringat pada peristiwa ketika kelompok Tiger menyerbu distrik Bus dan menculik beberapa orang. Ia pun menduga Tiger pernah terlibat transaksi dengan pihak apartemen tersebut, sehingga ia mengajak Jiwan dan Enho mencari Tiger terlebih dahulu. Sementara itu, Suna dan rombongan telah tiba di apartemen yang dijanjikan. Mereka disambut para tentara dan penghuni lama apartemen. Melihat lingkungan yang relatif tertata dan beberapa tanaman yang tumbuh subur, rombongan tampak bahagia, kecuali Suna yang masih tetap merawat curiganya. Tak lama kemudian,
Dokter Gisu yang kini menjadi penanggung jawab tempat itu keluar untuk menyampaikan sambutan singkat dan membagikan air minum kepada para pendatang baru. Semua orang meminumnya dengan antusias, kecuali Suna. Ia tampak tak tega minum tanpa neneknya. Ia meminta 1 botol tambahan untuk neneknya jika nanti tiba. Keesokan harinya, Dokter Gisu mengumpulkan seluruh penghuni apartemen dengan alasan memberikan hadiah kepada orang tua dari murid berprestasi. Namun, penghargaan tersebut hanyalah kedok untuk menutupi praktik eksperimen yang dilakukannya. Nyatanya, anak-anak yang dinyatakan berprestasi tidak pernah kembali dan tidak pernah terlihat lagi. Sementara para orang tua tetap percaya bahwa sistem di apartemen berjalan dengan baik. Setelah pembagian hadiah, Suna menemui Sersan Kwon untuk menanyakan keberadaan neneknya. Melihat Kwon kebingungan menjawab, ibu guru segera mendekat dan mencoba meyakinkan Suna bahwa neneknya akan tiba siang nanti. Setelah itu, ia menuntun Suna dan Juye masuk ke dalam gedung dan secara tiba-tiba si guru meminta Juye berpamitan dengan orang tuanya karena mulai hari itu para murid akan tinggal di lantai 8, terpisah dari keluarga mereka agar dapat lebih fokus belajar. 그럼 할머니랑 따로 살아야 되는 거예요? 우리 주위에도 그러면 못 부른 겁니다. Awalnya mereka tampak keberatan, namun sang guru memberi kabar gembira bahwa mereka tetap dibolehkan saling bertemu setelah mengajukan izin. 나 이제 갈게. 꼭 1등 할게. Para murid kemudian dibawa ke lantai 8, sementara wali-wali murid diarahkan ke area bawah tanah untuk dikerja rodikan. Tugas mereka adalah mengolah air sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan hingga layak minum, lalu mengemasnya ke dalam botol-botol yang tersedia. Di tempat lain, Tiger dan kelompoknya terlihat sedang berjudi dengan geng lain. Kedua geng itu saling mempertarungkan budak mereka secara paksa. Tidak terima akan kekalahan, ketua geng sebelah menghina Tiger, memicu perkelahian besar antar dua kelompok. Di tengah keributan tersebut, Namsan dan timnya datang. Kehadirannya membuat suasana hening sejenak sampai Tiger menawarkan kesepakatan kepada geng lawan. Jika mereka membantu menghabisi tim Namsan, setengah budak Tiger akan menjadi milik mereka. Tawaran diterima dan pertarungan 3 versus banyak pun terjadi. Satu geng lari tunggang langgang, beberapa lainnya pingsan, menyisakan Tiger dan secuil bawahannya. Namsan mengintimidasi satu persatu yang tersisa. Sampai tiba giliran Tiger yang langsung buka mulut sepersekian detik sebelum Namsan mendaratkan bogem mentahnya. Tiger mengungkapkan bahwa dirinya merupakan salah satu pemasok manusia ke apartemen itu yang ditukar dengan beberapa botol air minum sebagai imbalan. Dia juga menyatakan kesediaannya jika Namsan membutuhkannya sebagai penunjuk jalan sekaligus negosiator. 너희가 들어가는 방법이 뭔데? 납품 날짜 되면 들어갈 수 있어. Di apartemen, Suna dan Juye memasuki kelas untuk pertama kalinya. Di sana memang ada beberapa siswa lain, namun seluruhnya bersikap aneh, ekspresi mereka datar dan tatapan mereka kosong. Kejanggalan lain ditangkap oleh Suna saat dia duduk di kursinya. Ia menyadari bekas luka di area belakang telinga setiap siswa tepat di lokasi yang sama dengan benjolan di belakang telinga Sersan Kwon yang pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah pelajaran, 2 tentara masuk dan membagikan makanan serta air minum kepada para siswa. Semua siswa langsung menyantapnya, kecuali Suna yang sejak awal tidak pernah menyentuh makanan atau minuman dari pihak apartemen. Tak lama kemudian, Dr. Gisu masuk ke kelas, mendoktrin siswa, mengajak mereka untuk menjadi bagian dari tim risetnya. Juye yang termakan oleh omong kosong si dokter menyambut dengan penuh semangat ajakan tersebut. 제 연구에 도움이 되고 싶어 한다고 들었어요. 3시간 뒤에 제가 사람 보낼 테니까. Malam harinya, setelah semua siswa tertidur, Suna diam-diam bangun, keluar menyelinap menuju laboratorium.
Di meja kerja Dr. Gisu, ia menemukan dokumen perkembangan riset serta catatan kegagalan eksperimen sebelumnya. Dari catatan itu, ia mengetahui bahwa komposisi darah objek eksperimen harus dimodifikasi terlebih dahulu dan itulah fungsi makanan serta air minum yang dibagikan. Yang ternyata semua telah dicampur zat tertentu untuk mengubah kondisi darah korban agar siap digunakan dalam percobaan. Tak berhenti pada catatan-catatan itu, Suna membuka ruangan lain dan menemukan Juye terbaring tak sadarkan diri dengan selang terpasang di belakang telinganya. Pada saat yang sama, Dr. Gisu berada di ruang pengolahan air menemui wali Juye yang memaksa ingin bertemu anaknya. Kesal terus-menerus didesak, Dr. Gisu mengajak keduanya menuju laboratorium. Beruntung saat Dr. Gisu masuk, Suna sudah lebih dulu bersembunyi. Suna menyaksikan bagaimana paniknya orang tua Juye melihat kondisi anaknya dan bagaimana Dr. Gisu berusaha meyakinkan wali Juye akan keberhasilan eksperimennya. Dia lantas memamerkan keberhasilannya menjaga putrinya tetap hidup dalam kondisi tubuhnya yang sangat mengenaskan. Melihat pemandangan mengerikan itu, alih-alih menjadi yakin, orang tua Juye justru tambah panik. Keduanya berusaha membangunkan Juye dan... Juye tewas. Murka risetnya lagi-lagi digagalkan. Dr. Gisu membunuh orang tua Juye. Suna yang menyaksikan kejadian itu bergetar ketakutan. Saat hendak melarikan diri, Dr. Gisu menemukannya. Ia pun disergap dan diikat di atas ranjang pasien, dipersiapkan sebagai objek eksperimen berikutnya. Bersamaan dengan itu, Namsan dan timnya tiba di gerbang apartemen menggunakan truk lapis baja milik Tiger. Mereka mencoba masuk dengan berpura-pura mengantar barang atau manusia. Namun, karena hari itu bukan hari pengantaran, mereka ditolak. Muak dengan negosiasi yang penuh basa-basi, Namsan memutuskan menerobos pertahanan. Sementara itu, Sersan Kwon mulai mengamati pergerakan Namsan dan timnya menumbangkan satu persatu prajurit penjaga. Setelah seluruh penjaga di area luar dilumpuhkan, Namsan dan tim bergerak masuk ke dalam apartemen menghadapi gelombang prajurit berikutnya. Misi pertama mereka adalah menyelamatkan anggota unit Sersan Enho yang dipenjara di sel apartemen. Namun, saat mereka tiba dan membuka pintu sel, seluruh anggota unit Sersan Enho telah berubah wujud menjadi zombie. Misi penyelamatan itu gagal. Tanpa membuang waktu, ketiganya langsung bergerak untuk misi berikutnya, yaitu menyelamatkan Suna. Sayangnya, pergerakan mereka harus kembali tertahan. Sekelompok musuh menuju lokasi mereka. Namsan menutup pintu. Dari baliknya, ia menguping mencoba membaca gerak-gerik musuh. Lamat-lamat terdengar suara pin granat dibuka. Ia lantas mengarahkan senjatanya ke sumber suara dan... Mendengar suara ledakan itu, rombongan musuh berikutnya datang. Namsan meminta Jiwan dan Enho lanjut mencari keberadaan Suna, sementara dia akan menangani musuh di lokasi tersebut. Di sudut lain, Enho dan Jiwan harus terpisah setelah beberapa musuh mengejar mereka. Enho memilih menghadang musuh-musuh yang berdatangan agar Jiwan bisa terus maju. Setelah menumbangkan semua musuh dan akan menyusul Jiwan, Sersan Kwon muncul menghadangnya. Pertarungan dua sersan pun tak terelakkan. Meski sempat tertusuk di matanya, serum yang disuntikkan ke tubuh Kwon nampaknya bekerja dengan baik, sehingga ia berhasil mengalahkan Enho dan melemparnya keluar gedung. Sementara itu, Jiwan menyusuri ruangan demi ruangan hingga tanpa sengaja memasuki kelas. Ia memaksa ibu guru menunjukkan lokasi Suna disekap.
Namun, di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan Sersan Kwon. Beruntung, Namsan datang tepat waktu. Memerintahkan Jiwan melanjutkan pencarian dan membiarkannya menghadapi Kwon seorang diri. Di ruang laboratorium, Dr. Gisu selesai mengekstrak darah Suna menjadi serum dan menyuntikkannya ke tubuhnya sendiri. Tanpa ia sadari bahwa darah Suna belum termodifikasi, sebab sejak tiba di apartemen, gadis itu tidak pernah menyentuh makanan atau minuman yang diberikan. Sehingga tak lama setelah serum disuntikkan, Dr. Gisu limbung. Murka karena merasa dijebak, ia berniat membunuh Suna. Bertepatan dengan itu, Jiwan datang. Namun langkah Jiwan harus terhenti saat Dr. Gisu mengancam akan membunuh Suna, dan saat itulah seorang prajurit wanita perlahan mendekati Jiwan dari belakang. Kemudian tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Dr. Gisu berkemas lalu kabur membawa sebuah koper yang berisi tubuh putrinya. Namun di lorong keluar, Namsan menghadang mereka. Ibu guru tewas tertembak dan prajurit wanita berhasil dilumpuhkan. Sedangkan Dr. Gisu berhasil keluar dari apartemen hendak kabur. Wali-wali murid yang melihat Dr. Gisu bergerak mengerumuninya, menuntut pertanggungjawaban. Merasa dirinya menjadi korban dari tindakan main hakim sendiri, Dr. Gisu murka. Ia meraih senjata di dekatnya, menembak ke sembarang arah. Tanpa ia sadari, beberapa peluru menembus koper yang ia bawa. Di dalamnya tubuh putrinya disimpan. Saat si dokter gila itu sedang meratapi nasib putrinya, Namsan datang. Scene ditutup dengan memperlihatkan Suna menziarahi makam neneknya. Kemudian melanjutkan hidup bersama Jiwan dan Namsan sebagai pemburu dan penjual daging. 앞으로 가시고 앞으로. 아저씨 잘해봐요. Tamat. Kesimpulannya, jangan sampai ambisimu merugikan orang lain. Demikian, peace.